Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anda semuanya, hari ini kita berjumpa lagi, ya. Masih tetap semangat, diberikan kesehatan sama Allah. Oke, Anda semuanya siap belajar kan hari ini? Nah, simak pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berikut ini. Langsung, let's go. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar akidah tentang pasal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya sudah siapkan? Oke, siapkan buku catatannya dan ingat jangan dicampur dan ditulis dengan rapi. Nanti suatu saat kalau sudah masuk, Bapak akan cek buku kalian. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini tentang kaitannya tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda semuanya ya. Yang perlu kalian catat adalah di paragraf pertama ini adalah yang dimaksud dengan seorang muslim yang beriman kepada Allah adalah ia membenarkan keberadaan Allah, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui perkara yang nampak dan yang gaib. Nah, ini bisa sampai di situ. Kamu catat bahwa beriman kepada Allah adalah membenarkan keberadaan Allah, ya, bahwa Dia adalah pencipta langit, bumi dan sesuatu perkara yang gaib yang lainnya, seperti jin, malaikat, hal-hal yang tidak nampak di dalam mata kita, yang sebenarnya itu adalah ada menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita iringi dengan dalil, yaitu petunjuk dalam Al-Qur'an. Dan ingat teman-teman, dalil itu ada dua ya. Ada dalil nakli dan ada dalil akli. Apa itu dalil nakli? Dalil yang bersumber daripada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ditujukan kepada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 57. Nah, ini kamu tandain ya teman-teman. Al-A'raf 57 ini adalah pemberitahuan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya. Yaitu apa itu rububiyah? Yaitu Maha memelihara. Seperti sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, ini dalil yang pertama. Lalu ada dalil yang kedua, ada dalil Al-Qasas ayat 30. Kamu catat juga ya. Ini apa tentang Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam." Jadi Allah menunjukkan kuasanya terhadap penciptaan langit dan bumi ya. Lalu juga ada Quran surah At-Taha ayat 14 yang isinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadalah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Nah, ini Allah juga menunjukkan kuasanya, saya adalah Allah, kata Allah ya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala dalil akli iman, beriman kepada Allah ini ditujukan kepada surat Al-Hasyr ayat 24 ya. Lalu kalian teman-teman semuanya, kalian catat ini ada surat Al-Fatihah juga. Allah menunjukkan ya pujian terhadap dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, itu adalah dalil nakli yang menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga surah Al-Anbiya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semuanya, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Ya. Ini adalah beberapa dalil nakli yang harus kalian ingat bahwa tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pemberitahuan dalil nakli. Ingat, dalil nakli ya, masih dalil nakli ditujukan kepada pemberitahuan dari 124.000 nabi dan rasul. Pemeliharaannya, penciptaannya dan pengelolaannya terhadap seluruh alam semesta serta nama-nama dan sifat-sifatnya.
Ini menunjukkan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari rububiyahnya ya, anak-anak semuanya. Nah, yang ketiga adalah keimanan dan keyakinan miliaran orang terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta ibadah dan ketaatan mereka kepadanya. Ini kamu catat poin-poinnya saja. Jadi ada 3. Yang pertama tadi tentang kekuasaan Allah memelihara semuanya. Yang kedua tentang pemberitahuan dari 124.000 nabi tentang keberadaan Allah, dan yang ketiga tentang keimanan dan keyakinan miliaran ya manusia terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kabar dari jutaan ulama tentang adanya Allah, nama dan sifat-sifatnya, rububiyahnya dan kekuasaannya. Oleh karena itu mereka beribadah dan menaati Allah, mencintai dan membenci seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke dalil-dalil akli. Apa itu dalil akli? Teman-teman semuanya, dalil yang secara rasio atau secara akal pikiran manusia itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Satu, apa menunjukkan dalil akal kita? Logis. Kalau Allah itu ada, yang pertama adanya keberagaman alam dan keberagaman ciptaan-ciptaan Allah yang cukup banyak. Jadi flora, fauna, ya kan, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya keberagam itu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu logisnya pasti ada kan? Ya, makanya dalil akli yang pertama menunjukkan kepada keberagaman dan atas ciptaan-ciptaan yang kita lihat di atas muka bumi ini. Yang kedua, dalil akli yang rasio, yang logik kita bisa berpikir adalah keberadaan firman Allah di tengah-tengah kita yang kita baca, kita renungi dan kita pahami. Jadi adanya Al-Qur'an yang kita baca itu menunjukkan dalil akal bahwa sesuatu yang terjadi di dalam Al-Qur'an itu ternyata terbukti adanya. Baik yang sudah terjadi sebagaimana yang kita lihat di kisah-kisah seperti Fir'aun, nabi-nabi terdahulu, baik maupun yang sedang diteliti. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'an ada 2 lautan yang bertemu, dulu belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan. Ya, itu terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi keberadaan firman Allah menunjukkan adanya dalil akli yang bisa kita nalari pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Lalu yang ketiga, anak-anak semuanya kamu catat, adanya sistem yang rapi dan detail atas sunnah kauniyah atau aturan-aturan Allah yang berlaku di dalam penciptaan dan pemberlakuan, penumbuhan dan pengembangan atas sesemua yang ada dan hidup di dunia ini. Ya, sistem ini kan berlaku, makan, manusia butuh makan, ya kan? Hewan juga butuh hidup, tempat tinggal, dan semua sistemnya itu berlaku. Rantai makanan itu berlaku, cuaca ada hujan, ada panas, ada dingin, semuanya sistem itu berlaku. Gak mungkin lah kalau tidak ada yang mengatur. Bahwa adanya sistem yang detail dalam aturan-aturan yang kita lihat di atas muka bumi ini menunjukkan Allah itu ada, teman-teman. Ya. Nah, apakah kalian sudah paham? Maka dari itu Bapak simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat rububiyahnya. Ya. Lalu dalil yang bisa kita yakini dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 2, yaitu dalil naqli, dalil yang menunjukkan kepada firman-firman Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu yang kedua adalah dalil akli, dalil yang bisa kita rasiokan atau sesuai dengan akal pikiran kita, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian pahami baik-baik. Jika kalian belum paham, tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran akidah pada pagi hari ini. Cukup sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.